kita saudara, sebangsa dan setanah air. Sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Ini geremengan saya, pernyataan yang bebas. Bagi Luhut Binsar Panjaitan, tingkat kepuasan rakyat atas seluruh presiden Amerika Serikat jika ditotal tidak akan melampaui tingkat popularitas Presiden Jokowi. Njuk ngopo? Terus ngapain? Bangga? Ya tentu saja untuk LBP dan kawan-kawan dan para pemuja Jokowi. Bahkan pada mereka yang semula mendukung Cagup Jawa Tengah yang didorong oleh Jokowi pun akan derek saja ketika pada akhirnya Kaisang mau diusung ke Jawa Tengah karena elektabilitas yang tertinggi ada di situ, bukan di Jakarta. Menurut beberapa lembaga survei yang jadi pokok perhatian Jokowi, elektabilitas Kaisang di Jakarta masih rawan karena menurut Mr. Q yang sangat dipercaya Jokowi, ibarat kata di bekas ibu kota negara itu berisi hiu-hiu bernama Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, juga mungkin Ahok. Tunggu nanti Agustus nasib Kaisang baru ketahuan berdasar perhitungan para lembaga survei. Lantas di mana masalahnya? Pada persoalan dasar kerepublikan Indonesia di mana politiknya masih elitis, kata lain dari kuatnya oligark, watak demokrasi elektoral masih sangat patrimonial dan feodal. Lembaga-lembaga survei politik selalu berkilah dan berdalih apa yang mereka lakukan adalah pendidikan politik, upaya untuk demokratisasi. Namun, Asian value yang dibanggakan host totem politik karena ketahuan ketotalannya cuma pembelanja isu doang, menjadikan kontestasi politik hanya dilihat dari sisi angka, bukan nilai. Apalagi ketika output yang terjadi bukannya pendidikan politik, tetapi lebih pada manipulasi politik. Kalau beda jangan baper, kalau baper jangan sama, kalau sama jangan berlega. Karena kita tidak membela siapa atau siapi juga siapu. Kita membela kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, tapi asal proporsional. Karena elektoral rendah, maka tingkat elektoral harus digenjot. Kebutuhan pragmatisnya tidak bisa melalui proses ideal yang butuh waktu. Di situ manipulasi angka menjadi nilai dinarasikan. Mereka akan berargumentasi bahwa angka dan nilai itu soal beda penyebutan saja. Persis dengan mesin algoritma yang dipakai tidak bisa membedakan angka dan nilai. Bahwa nilai bisa dinarasikan dengan angka, namun angka belum tentu bernilai atau relatif. Dari sisi mana? Saya ingin gambarkan soal approval rating Jokowi yang dibanggakan LBP, soal tingkat kepuasan pada presiden di negara masing-masing. Adalah komentar Gus Dur ketika umat Islam marah atas polling tabloid Monitor pada tahun 1990 yang memposisikan Arswendo Atmowiloto, pemimpin redaksi Monitor, pada angka yang jauh lebih dikagumi masyarakat daripada tingkat kekaguman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gus Dur sih enteng saja berkomentar, lah itu angket yang diberi label kagum 5 juta, yang ngadain siapa? Tabloid Monitor. Arswendo sebagai pimreknya. Maksudnya tentu bukan ingin mengatakan lembaga survei tak kredibel sebagai ukuran. Tetapi angket, polling, survei, dan sejenisnya itu
tumbuh di masyarakat seperti apa, juga dengan pertanyaan seperti apa. Gus Dur waktu itu bertanya siapa pembaca tabloid Monitor. Polling tentang tokoh paling top mungkin akan beda jika ditanyakan pada Michael H. Hart dan sebangsanya. Persoalannya gampang saja, coba tanyakan pada rakyat Amerika Serikat siapa presiden Indonesia paling top. Dan sebaliknya juga tanyakan kepada rakyat Indonesia siapa presiden Amerika Serikat yang paling sakti. Karena kita cinta negeri ini, yang rakyatnya masih berperan dan pemimpinnya kelas sembilan elitenya. Sudah bacakan hasil World Population Review 2 tahun lalu, tahun 2022, tentang posisi Indonesia di antara 199 negara di dunia. Tapi sudah dengar pula kata Dr. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN, meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut, karena masalahnya stunting. Maka Gibran Raka Buming kemarin di Jakarta bagi-bagi susu UHT. Lagian Hasto mengatakan meski sedikit miskin, keluarga Indonesia tetap bahagia. Sedikit miskin itu apa bedanya dengan kebanyakan kaya? Namun senyampang itu Kepala BKKBN yang sukses dulu sebagai bupati di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta itu, menghimbau satu pasangan lahirkan satu anak perempuan. Kenapa? Karena angka kelahiran menurun drastis. Sebentar, saya cari logikanya dari rangkaian pernyataan-pernyataan itu. Eleanor Roosevelt, First Lady dan kolumnis Amerika Serikat yang meninggal tahun 1962, pernah ngendiko begini: pikiran besar mendiskusikan gagasan, pikiran rata-rata membahas kejadian, pikiran kerdil membicarakan orang. Pikiran Facebooker mungkin membicarakan ketiganya sekaligus, tapi tidak fokus. Persis Presiden Jokowi yang bentar lagi turun kursi. Kita tidak tahu apa fokusnya sebetulnya di akhir masa jabatan. Kalau beda jangan baper, kalau baper jangan sama, kalau sama jangan berledak. Karena kita tidak membela siapa atau siapi juga siapu. Kita membela kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, tapi asal proporsional, bukan asal caci maki, bukan pula puja-puji, tapi asal proporsional, bukan asal caci maki, bukan pula puja-puji. Yang rakyatnya masih baperan dan pemimpinnya kelas sembilan elitenya.